Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baiklah, di sini kami kelompok analisis sistem peminjaman dan pengembalian alat online eh, dari Proyek Yai Haidar Sani Imanda. Baik, saya sendiri Abi Bakri, NPM 2478301. Dan saya Bintang Aidi Rizky dengan NPM 2478306. Saya Dafreno Maulariadin dengan NPM 247830007. Saya Saya Zaki Muhammad Atamansyah Sodik. dengan NPM 247830009. Saya Muhammad Zafar Sodik dengan NPM 247830022. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan stakeholder sebelum aplikasi ini kita improve, yaitu ada pengguna, penanggung jawab, dan staf keuangan. Pada pengguna ini, pada sistem pengguna dapat melakukan peminjaman alat UPT perkebunan dengan cara memesan barang yang dibutuhkan melalui web dan pengguna juga dapat melakukan pengembalian. Yang kedua ada penanggung jawab. Penanggung jawab berfungsi sebagai pengelola data mahasiswa dan ketersediaan barang dan dia itu melakukan pembukuan data. Lalu ada staf keuangan yang berfungsi mengelola keuangan denda dan proses jalannya sistem sebelum sebelum dievaluasi, yaitu ada peminjaman dan pengembalian. Pada proses peminjaman, pengguna melakukan registrasi dan login itu menggunakan NP- NPM dan passwordnya adalah tanggal lahir. Yang kedua, pada tampilan halaman terdapat jenis-jenis barang UPT pertanian yang dapat dipilih oleh peminjam. Yang ketiga, ada pengguna bisa melakukan peminjaman dengan cara memilih barang dan melakukan check out seperti pada aplikasi Shopee, yaitu barang selanjutnya akan dimasukkan ke keranjang dan melakukan check out. Pada pemesanan, peminjam dapat mengatur jumlah barang yang akan dipinjam, waktu peminjaman, dan eh, waktu waktu kapan kita akan datang ke UPT-nya. Selanjutnya ada peminjam akan mendapatkan struk atau bukti peminjaman. Setelah melakukan pemesanan, peminjam akan datang secara langsung ke UPT Pertanian. Yang terakhir, ada peminjam memberikan struk ke penanggung jawab dan penanggung jawab akan mengkonfirmasi peminjaman. Selanjutnya ada tahapan proses-proses pada saat pengembalian. Yang pertama, peminjam akan datang langsung ke UPT Perkebunan dengan jadwal yang sudah ditentukan pada saat melakukan pemesanan. Yang kedua, ada peminjam akan menyerahkan barang apa saja yang telah dipinjam sesuai dengan eh, jumlah barang yang dipinjam dan jenis barang yang dipinjam. Selanjutnya, penanggung jawab akan mengecek satu persatu kelengkapan dari barang yang dipinjam dan jumlah barang yang dipinjam. Jika ada barang yang rusak, akan dilakukan pendendaan sesuai dengan harga barang yang telah dirusak ataupun barang yang hilang. Peminjam akan menghadap ke staf keuangan untuk melakukan pembayaran denda dengan Dana atau ShopeePay. Dikarenakan Dana atau ShopeePay memiliki minimum transfer yang rendah. Jika peminjam telat mengembalikan barang, akan dikenakan denda sebesar Rp2.500 dan akan dibayarkan ke staf keuangan. Dan staf keuangan pun akan mencatat di dalam aplikasi pembukuan.
Selanjutnya akan pada improvisasi function dan stakeholder aplikasi akan dijelaskan oleh Davrino Maula. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini improvisasi function dan stakeholder aplikasi, yaitu pada aplikasi tersebut sebelumnya memiliki 3 stakeholder, yaitu pengguna, staf keuangan, dan penanggung jawab. Improvisasi yang dilakukan yaitu stakeholder staf keuangan dihapus dan tugas staf keuangan sekarang diampu oleh penanggung jawab. Yang menjadikan sekarang hanya ada 2 stakeholder, yaitu pengguna dan penanggung jawab. Lalu ada improvisasi function lainnya yaitu countdown checkout. Fitur tersebut itu seperti fitur yang ada di Shopee. Bila dalam 12 jam pemesan tidak membayar, barang akan hangus. Tapi bedanya di aplikasi ini, bila pengguna tidak mengambil alat perkebunan dalam waktu 1 jam, pemesanan akan hangus. Selanjutnya ada tambahan fitur konfirmasi waktu penggunaan. Apa maksudnya? Fitur ini ditambahkan untuk pengguna apabila pengguna sudah mulai melakukan praktik di kebun pengguna. Pengguna diharuskan untuk konfirmasi waktu penggunaan alat secara countdown. Lalu ada fitur kelipatan denda. Cara kerja fitur ini yaitu jika pengguna tidak mengembalikan alat dalam kelipatan waktu tertentu, akan ada kelipatan dendanya sebesar Rp2.500 per jam. Improvisasi ini terinspirasi dari sistem aplikasi Shopee. Selanjutnya, fungsional pada website akan dijelaskan oleh Ya, bintang ini lagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan fungsional dari website peminjaman dan pengembalian UPT peternakan. Yang kita tahu yang dijelaskan oleh Davrino tadi di dalam website ini terdapat 2 stakeholder saja. Yang tadinya ada 3, sekarang menjadi 2. Yaitu ada mahasiswa sebagai pengguna dari website ini, dan dia ini bisa melakukan login, yaitu login menggunakan NPM dari Polynelannya langsung. Lalu yang kedua itu bisa melihat jumlah barang, yang ketiga bisa meminjam barang, dan yang keempat mengembalikan barang juga. Kelima mendapatkan bukti pengembalian, yang keenam bisa membayar denda, dan ketujuh bukti pembayaran denda. Lalu stakeholder yang kedua adalah penanggung jawab. Penanggung jawab ini adalah salah satu karyawan dari UPT Perkebunan sendiri. Jadi tidak mengambil dari dosen ataupun mahasiswa yang ada. Nah, fungsional dari penanggung jawab ini sendiri bisa login. Yang kedua bisa mengecek informasi login pengguna. Yang ketiga bisa mengkonfirmasi peminjaman yang dilakukan pengguna. Yang keempat bisa menerima laporan atau komplain ya, atas barang hilang atau barang rusak dari pengguna. Yang kelima bisa konfirmasi pengembalian barang. Dan keenam bisa menerima denda. Dan itulah fungsional dari website peminjaman dan pengembalian UPT peternakan. Tetapi di sini terdapat non fungsionalnya dari website peminjaman dan pengembalian UPT peternakan ini. Kami mendapatkan bahwasannya di dalam aplikasi ini, website ini adanya opsi berita di dalam dashboard website ini. Dan itulah fungsional dan non fungsional dari website UPT peternakan, yaitu peminjaman dan pengembalian. Baik, selanjutnya tentang use case akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya Zaki Kawanca akan menjelaskan use case-nya. Di sini terdapat 2 stakeholder. Ya, mahasiswa atau pengguna ini bisa login, kemudian mengembalikan barang, melihat jumlah barang, meminjam barang, kemudian mahasiswa juga mendapatkan bukti pembayaran denda, selanjutnya mendapatkan bukti pengembalian,
Mahasiswa juga dapat meminjam barang dan terakhir membayar denda. Nah, penanggung jawab ini sama seperti mahasiswa, bisa login, kemudian penanggung jawab bisa mengecek informasi login pengguna, konfirmasi peminjaman, konfirmasi pengembalian barang, dan menerima denda apabila mahasiswa menghilangkan barang. Nah, dalam login ini terdapat extern atau fungsional. Fungsionalnya itu adalah berita. Nah, maksud dari berita ini adalah seperti pop-up. Ketika mahasiswa login, itu ada pop-up-nya. Ya, seperti kalau di Polinela ini, kayak kita login di WiFi Polinela, setelah itu kan ada pop-up setelah berhasil masuk. Nah, kira-kira seperti itulah. Kemudian di sini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Abi Bakri. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaki mohon di scroll ke atas dulu Oke, stakeholder baik. tadi. Agak, nah itu ya. Ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang stakeholder penanggung jawab. Nah, si penanggung jawab ini ia dapat mengirimkan struk peminjaman, dapat mengonfirmasi struk peminjaman, dapat mengonfirmasi peminjaman, dapat mengonfirmasi pengembalian, dapat mengelola data barang, dan juga dapat mengelola data pengguna. Baik, tolong scroll lagi. Oke. Di sini ada diagram activity. Nah, yang pertama-tama itu pengguna atau mahasiswa itu diwajibkan registrasi, yaitu guna untuk memberikan data-data diri mereka seperti nama, NPM. Nah, kemudian si pengguna atau mahasiswa dan juga penanggung jawab ini diharuskan login. Nah, setelah pengguna atau mahasiswa ini login, kemudian data mereka nih akan dicek oleh si penanggung jawab. Nah, si penanggung jawab ini akan memvalidasi data dari si mahasiswa tadi. Kalau tidak, maka akan dikembalikan ke halaman login lagi. Nah, jikalau validasinya data telah valid, maka ia akan menampilkan, maka si pengguna, maka si penanggung jawab akan menampilkan jumlah barang. Kemudian si pengguna dapat melihat jumlah barang tersebut. Selanjutnya, setelah pengguna atau mahasiswa tersebut melihat jumlah barang nih, mereka akan memilih barang apa yang akan dipinjam. Nah, setelah mereka menentukan pilihan mereka, mereka akan mengajukan peminjaman barang di dalam website tersebut. Nah, setelah si pengguna atau mahasiswa mengajukan peminjaman barang, si penanggung jawab ini akan mengkonfirmasi pemesanan, akan mengkonfirmasi peminjaman. Kemudian si penanggung jawab ini akan membuat struk peminjaman yang akan kemudian diserahkan oleh kepada pengguna. Nah, si pengguna atau mahasiswa ini akan menerima struk. Kemudian setelah menerima struk nih, pengguna diharuskan untuk bertemu offline secara menemui di UPT perkebunan tersebut. Setelah bertemu, si pengguna atau mahasiswa ini akan menunjukkan struk kepada penanggung jawab. Nah, penanggung jawab yang ada di UPT kebun tersebut akan memeriksa struknya. Nah, dan akan mengkonfirmasi struk. Setelah penanggung jawab mengkonfirmasi struk, si pengguna atau mahasiswa akan menerima barang. Nah, setelah kegiatan mahasiswa selesai dengan barang yang dipinjam tersebut, si mahasiswa akan mengembalikan barang tersebut. Nah, setelah ini kan mahasiswa datang ke UPT tersebut mengembalikan barang. Nah, diceklah oleh si penanggung jawab tersebut. Jikalau
barangnya baik-baik saja, tidak hilang atau tidak cacat dan sebagainya, maka akan selesai. Tapi jika barang tersebut ada hilang atau rusak atau cacat, nah si pengguna atau si mahasiswa yang meminjam tadi akan dikenakan denda dari penanggung jawab. Kemudian mahasiswa diwajibkan membayar denda. Kemudian setelah mahasiswa membayar denda, maka yang akan menerima uang denda tersebut adalah penanggung jawab. Kemudian penanggung jawab melihat atau mengkonfirmasi lah bahwa mahasiswa akan mahasiswa sudah membayar denda tersebut. Setelah itu selesai. Tolong cek scroll ke bawah. Oke, dah selesai. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok peminjaman dan pengembalian barang UPT Perkebunan dari Proyek Yai Haidar. Apabila ada salah kata dari saya maupun rekan-rekan saya mewakilkan mohon meminta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.